Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan Ibu Nila pada tema 9 materi rotasi dan revolusi bumi. Dalam bagian tata surya, bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh manusia. Gerakan bumi terbagi menjadi dua, yaitu gerak rotasi dan revolusi. Bumi adalah salah satu planet dari planet-planet dalam tata surya yang mengalami dua macam gerak putaran, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi adalah gerak putaran bumi mengelilingi sumbunya. Adapun sumbu gerak rotasi bumi adalah garis yang melalui kutub utara dan kutub selatan bumi. Gerak revolusi adalah gerak revolusi atau gerakan bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang disebut orbit. Gerakan bumi terbagi menjadi dua, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Bumi adalah salah satu planet dari planet-planet dalam tata surya yang mengalami dua macam gerakan putaran, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi adalah gerakan putaran bumi mengelilingi sumbu. Adapun sumbu gerak rotasi bumi adalah garis yang melalui kutub utara dan kutub selatan bumi. Gerak revolusi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang disebut orbit. Gerak rotasi. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali gerak rotasi adalah 24 jam atau 1 hari. Ini berarti bahwa permukaan bumi bergerak dengan kecepatan sekitar 0,5 km per detik. Karena gerak rotasi adalah gerak mengelilingi sumbu yang melalui kutub utara dan kutub selatan bumi, maka di kedua titik kutub kecepatan putaran bumi adalah 0. Kecepatan gerak rotasi terbesar bumi terjadi di Khatulistiwa, dan kecepatan tersebut semakin berkurang dengan semakin dekat posisi suatu tempat dengan kutub, dan akhirnya berharga 0 di kedua titik kutub. Gerak rotasi bumi menyebabkan adanya waktu siang dan malam. Siang hari adalah waktu sebagian permukaan bumi yang terkena cahaya matahari, oleh karena sedang berposisi menghadap matahari. Malam hari adalah waktu sebagian permukaan bumi yang tidak terkena cahaya matahari, oleh karena berposisi membelakangi matahari. Selanjutnya, gerak revolusi bumi. Gerak revolusi bumi berlangsung jauh lebih lama dari gerak rotasi bumi karena memiliki orbit yang jauh lebih panjang daripada keliling bumi. Dalam kenyataan, orbit bumi tidak berupa suatu lingkaran atau yang memiliki jari-jari tetap, tetapi lebih berupa bangun antara lingkaran dan elips. Artinya, jarak bumi ke matahari tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Ada waktu ketika bumi relatif dekat dengan matahari, dan ada pula waktu ketika bumi relatif jauh dari matahari. Klasifikasi jarak bumi dari matahari. Jarak terjauh bumi dari matahari disebut jarak epsilon, sekitar 152.600 km. Jarak terdekat disebut jarak perihelion, sekitar 147.100 km. Kenapa bumi terus beredar mengelilingi matahari? Bumi terus beredar mengelilingi matahari oleh karena ikatan gaya tarik gravitasi antara matahari dan bumi. Gaya gravitasi itu dirumuskan pertama kali oleh Sir Isaac Newton melalui rumusan hukum gravitasi semesta. Pergerakan bumi mengelilingi matahari.
Perubahan jarak orbit bumi ke matahari seperti telah disebutkan di atas menyebabkan kecepatan bumi mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mengikuti perubahan jarak tersebut, seorang ilmuwan yang bernama Johannes Kepler menemukan hukum yang mengatur pergerakan bumi mengelilingi matahari, khususnya yang menyangkut perubahan jarak bumi ke matahari. Hukum tersebut yakni hukum Kepler. Nah, anak-anak, sampai jumpa. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.